Perkenalkan, nama saya Nimade Devayani Wangsa, NIM 190111153. Nama saya Ki Gusti Ayu Eka Suryajati, NIM 1901154. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Darnawati, NIM 190111159. Nama saya Niluka Delisa Dasa Fitri dengan NIM 1901162. Lingkaran kemiskinan atau the vicious circle. Lingkaran kemiskinan atau yang disebut teori lingkaran perangkap kemiskinan yaitu seperangkat kekuatan yang saling mempengaruhi secara tertentu yang menyebabkan suatu negara menjadi tetap miskin dan sangat lambat untuk berkembang. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya strategi pembangunan seimbang di negara-negara berkembang. Menurut Nurkse, sebuah negara adalah miskin karena merupakan negara miskin. A country is poor because it is poor. Quotient Theory atau teori kumulatif dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yang berisi bahwa daerah-daerah maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan daerah berkembang. Jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan tersebut akan memberikan dampak ke daerah lainnya. Profesor Myrdal mengemukakan bahwa dampak sebar di negara terbelakang disingkirkan oleh dampak yang baik. Ironisnya, kekuatan pasar dan perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor negara-negara terbelakang karena produk mereka disingkirkan oleh produk negara maju. Hubungan kerjasama yang dilakukan antara negara-negara maju dengan negara berkembang ternyata menimbulkan ketimpangan dalam hal pembangunan ekonomi. Negara maju memperoleh dampak sebar yang mendorong laju perkembangan perekonomian negaranya. Sebaliknya, negara berkembang memperoleh dampak baik dari hubungan kerjasama tersebut yang menghambat pembangunan ekonomi mereka. Negara maju telah mencekik perekonomian negara berkembang. Mereka menjual hasil produksinya ke negara berkembang dengan harga yang jauh lebih murah sehingga produk nasional dan regional menjadi tersingkirkan. Tidak dapat disangkal negara maju yang menguasai teknologi telah menjadi setan kemiskinan bagi negara berkembang. Dapat dikatakan bahwa negara maju telah menghantui negara terbelakang. Ketimpangan regional memiliki hubungan yang erat dengan sistem kapitalis yang bermotif laba. Ketimpangan regional menjadi semakin parah jika suatu daerah tumbuh dengan merugikan daerah lain yang mengalami stagnasi. Intinya, pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang ekspensif dan sangat lama bagi negara-negara terbelakang. Pendapat ini diperkuat dengan adanya bukti nyata yang menunjukkan bahwa tesis Profesor Myrdal terbukti kebenarannya. Teori perangkap keseimbangan tingkat rendah. Teori ini merupakan hasil pemikiran R. Nelson. Teori ini juga berdasarkan hipotesa Malthus bahwa penduduk suatu negara akan cenderung meningkat apabila pendapatan per kapita naik di atas tingkat biaya penghidupan minimum. Namun, tingkat pertumbuhan penduduk akan mulai menurun jika telah mencapai batas fisik seiring kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Teori ini sama hanya dengan tesis Leibenstein dalam strategi upaya minimum kritis. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Strategi upaya minimum kritis atau Strategy of Critical Minimum Effort. Profesor Harvey Leibenstein berpendapat bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang menyebabkan mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Oleh karena itu, strategi upaya minimum kritis menjadi jalan keluar dari kebutuhan ini. Dengan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat pembangunan yang berkesinambungan, maka terjadi laju pertumbuhan penduduk. Namun, kenaikan pendapatan per kapita yang melampaui titik tertentu akan menurunkan tingkat kesuburan. Ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk akan turun. Pertumbuhan penduduk merupakan fungsi dari pendapatan per kapita. Menurut tesis Dumont, naiknya pendapatan per kapita akan mengurangi keinginan untuk memperoleh keturunan.
Di samping itu, spesialis meningkat serta mobilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan menurun. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dari pelaksana upaya minimum kritis adalah skala disekonomis internal dan skala disekonomis eksternal. Skala disekonomis internal merupakan akibat dari faktor produksi yang tidak dapat dibagi. Skala disekonomis eksternal merupakan akibat dari ketergantungan eksternal, hambatan budaya, dan kelembagaan di negara berkembang. Para pengusaha, investor, penabung, dan inovator merupakan agen pertumbuhan penduduk. Dengan adanya agen-agen tersebut, maka akan muncul kewirausahaan, peningkat sumber pengetahuan, pengembangan keterampilan masyarakat, peningkatan laju tabungan dan investasi. Rangsangan pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rangsangan zero zoom. Rangsangan ini tidak meningkatkan pendapatan nasional, tetapi bersifat upaya distributif, yaitu melalui yang pertama, kegiatan non-komersial dengan posisi monopolistik, kekuatan politik, dan prestis sosial. Yang B, kegiatan komersial dengan tidak menambah sumber agregat. Yang C, kegiatan spekulatif dengan memboroskan sumber kewirausahaan yang langka. Dan yang D, kegiatan tabungan neto dengan nilai sosial yang lebih rendah dari sifatnya. Yang kedua, yaitu rangsangan positive sum. Rangsangan ini menuju pada pengembangan pendapatan nasional. Dengan kedua rangsangan tersebut, kegiatan positive sum tersebut yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Namun, kondisi di negara terbelakang tidak memungkinkan sehingga para pengusaha cenderung melaksanakan kegiatan zero zoom. Di negara terbelakang, ada beberapa yang pengaruh yang anti perubahan sehingga menekan pendapatan per kapita, yaitu yang pertama, kegiatan usaha zero zoom yang ditunjukkan untuk mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi yang ada melalui pembatasan peluang-peluang ekonomi yang memiliki potensi berkembang. Yang kedua, tindakan konservatif para buruh yang terorganisir yang bertujuan untuk menentang perubahan. Yang ketiga, perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru serta daya tarik pengetahuan klasik dan gagasan lama. Dengan upaya minimum kritis, maka pendapatan per kapita akan naik dan cenderung menaikkan tabungan dan investasi sehingga terjadi yang pertama, ekspansi agen pertumbuhan, yang kedua, sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun. Yang ketiga, berkurangnya keefektifan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan. Strategi pembangunan seimbangan. Istilah pembangunan seimbang pertama kali dikemukakan oleh Profesor Paul N. Rosenstein pada tahun 1953 yang kemudian dikenalkan oleh Knox pada tahun yang sama. Teori dorongan dengan industrialisasi secara besar-besaran. Strategi ini meliputi berbagai sektor yang saling melengkapi, di mana pembangunan dilakukan secara serentak dan harmonis. Strategi ini bertujuan agar proses pembangunan tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, dan pasar. Menurut teori ini, dalam suatu pembangunan diperlukan program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi pada tingkat pembangunan. Dalam hal ini, Rosenstein-Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dalam ekonomi eksternal, yaitu yang pertama, ada syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Syarat ini meliputi investasi minimal input, output, atau proses. Yang kedua, ada syarat mutlak minimal pada permintaan. Agar tidak kekurangan pasar atau resiko kecilnya pasar, dibutuhkan pendirian perusahaan yang saling berkaitan, misalnya perusahaan-perusahaan dalam sektor industri dan pertanian. Yang ketiga, ada syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Tabungan merupakan syarat minimum dalam investasi. Ketika pendapatan meningkat, tingkat tabungan marginal harus lebih tinggi dari tingkat rata-rata tabungan. Dengan 3 syarat mutlak minimal di atas adanya ekonomi eksternal yang dapat dikembangkan, maka jumlah minimum investasi merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negara terbelakang.